Halo, kembali lagi di channel YouTube kita FFX Learning Center bersama aku Alan dan saya Dion. yang dimana pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk membahas mengenai trading forex. Oke. Nah, untuk tema kita hari ini kita akan membahas apa ya? Jam perdagangan forex. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai jam perdagangan di forex. Jam-jam berapa aja, sesi-sesi di mana aja, dan hal-hal yang perlu kita ketahui di setiap sesi. Oke, untuk memulai mungkin dari Dion ada yang mau disampaikan dari dasar-dasar ini? Mungkin di jam, karena kita bahas jam-jam, jadi pas banget nih. Sekarang tuh resiko, kemarin kan di video sebelumnya kita bahas manajemen resiko. Ya. Dari manajemen resiko itu ada kesinambungan sama Jam market, betul banget. Karena apa? Semakin kecil resikonya, berarti kalian main di Asia. Ya, mungkin yang boleh disampaikan dulu di Asia itu jam berapa, di Eropa jam berapa. Oke, jadi di Asia itu mulainya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Itu WIB ya. Nah, itu bisa disesuaikan untuk teman-teman yang ada di wilayah tengah dan timur Indonesia. Tuh, habis itu di jam-jam segitu adalah jam-jam yang minim resikonya, karena Asia yang pengaruh ke marketnya sedikit, jadi nggak begitu signifikan. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading menghindari fluktuatif pasar yang sangat tinggi, itu bisa main di market Asia. Nah, ini ada jam apa lagi? Ada namanya pasar Eropa, itu adalah di London, Di Inggris. Betul. Jadi jam-jam itu adalah jam-jam yang sangat volatilitas, yang fluktuatifnya tinggi banget, tapi tidak signifikan. Kalau boleh tahu jam berapa kan kalau buat yang di Eropa itu? Nah, kalau yang dibilang tadi di Asia kan itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kalau di Eropa itu dimulai pada jam 2 siang hingga berlangsung di jam 11 malam WIB. Gitu. Berarti betok ya. Betul. Jadi ada selisih 2 jam antara market Asia dan Eropa itu saling bertemu, teman-teman. Nah, terakhir itu ada di jam berapa, Yun? Terakhir itu adalah di pasar Amerika. Yang dimana jamnya itu dimulai dari jam 8 sampai jam 5 pagi. Iya, jam 8 malam ya? Ya, jam 8 malam. Jam 8 malam sampai jam 5 pagi, subuh lah. Iya. Nah, itu dari pasar Eropa itu kan sangat volatilitas, sangat fluktuatif. Nah, tapi kalau di pasar market USA, Amerika, iya, itu sangat-sangat signifikan walaupun tidak fluktuatif. iya. Karena semua berita yang masuk dari USA itu langsung mempengaruhi harga-harga emas, harga forex gitu. Jadi yang membedakannya di sesi Amerika ini, dia memiliki fundamental seperti berita-berita ekonomi utama yang rilis di jam-jam antara jam berapa nih? Jam 8 malam hingga jam 5 subuh di hari berikutnya. Membuat dia terlalu fluktuatif. Jadi itu teman-teman yang ingin bermain dengan risiko yang rendah, main di market Asia, ingin bermain di risiko yang sedang atau lumayan tinggi, bisa di Eropa, dan bisa main dengan fluktuatif yang sangat tinggi, volatilitas yang sangat tinggi, itu bisa main di market Amerika. Gitu teman-teman. Jadi balik lagi semua itu disesuaikan dengan manajemen risiko teman-teman, target trading teman-teman, dan bagaimana teman-teman memplanning tradingannya. Dan intinya adalah budget sih. Ya, Kita menyesuaikan budget aja. Kalau misalnya budgetnya low, ya nggak mungkin dong kalian main di USA. Mungkin, tapi resikonya gede banget. ya. Jadi disarankan di Asia. Tapi ya pagi-pagi kalian harus semangat. Ya. Dan yang membuat selain modal yang gede, juga bagaimana psikologi kita bisa melihat fluktuatif atau harga market yang naik turun gitu ya. Mungkin nextnya kalau misalnya ada kalian penonton yang mau nanya, yang bingung tentang jam-jam market, kalian bisa komen aja di bawah, nanti pasti kita bales, pasti kita bahas gitu. Dan teman-teman juga di beberapa jam market ini mengalami perubahan karena sesi musim panas dan musim seperti biasa di Indonesia itu ada mengalami perbedaan waktu antara Greenwich dan WIB. Jadi ini ada update-update-nya ya. Nggak selalu melulu di pasar Eropa itu mulai dari jam 2. Misalnya dalam sesi musim panas itu bisa lebih awal gitu teman-teman. Jadi untuk jam-jamnya ini tidak
bisa dibilang fleksibel, mengikuti 4 musim yang ada di benua belahan barat gitu teman-teman. Jadi harus diingat gitu. Sebenarnya the market ini hanya patokan intinya saja sih. Sisanya kalian belajar dari teknikal dan fundamental itu sendiri. Karena balik lagi, mau sekuat apapun fluktuatif pasar yang kita hadapi, itu pasti bakal bisa terjaga kalau dengan analisis teknikal yang kita miliki dan kita terhadap analisis fundamental atau berita ekonomi. Betul. Oke, mungkin materi yang kita kasih cukup sampai situ aja. Kita buka sesi tanya jawab seperti biasa. Dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kita ambil dan kita akan bahas. Oke, mungkin silakan dipertanyakan. Nah Kak, ada pertanyaan nih dari followers kita. Kan tadi bahas tentang jam perdagangan di Forex. Terus ada yang nanya, kalau misalkan komoditi itu sama atau enggak tuh Kak jam perdagangannya? Oke, untuk jawaban itu komoditi itu sama jamnya, sama yang seperti di Forex. Karena udah mencakup semuanya, Forex, indeks, dan komoditi itu. Jadi tidak ada perbedaan antara komoditi dan Forex. Ya. Semua sama. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Nah, terus ada lagi nih Kak yang nanya, kan di jam perdagangan itu kan ada jam-jam yang overlap ya. Jadi misalkan jam sebelumnya belum selesai, tapi jam sesi selanjutnya udah mulai. Ya, nah, kira-kira ada dampak tertentu nggak sih Kak? Atau mungkin hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh para trader di jam-jam tersebut? Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Silakan. Nah, jadi kan tadi kita udah membahas tuh. Tadi kan dia menyebutkan jam-jam market di Asia, Eropa, dan Amerika ada overlappingnya atau ada perbedaan jamnya di antara Asia, Eropa, dan Amerika. Seperti tadi di jam Eropa dia bilang tuh, dimulai dari jam 2 siang sampai jam 11 malam, dan waktu market Amerika itu dimulai dari jam 8 malam hingga jam 5 di hari berikutnya atau jam 5 subuh. Nah, antara itu kan ada overlappingnya tuh. Kayak misalnya dari market Eropa ke Amerika tuh dari jam 8 malam di market Eropa hingga di jam 11 market Amerika ya. Itu ada perbedaan kan, ada beberapa selisih jam. Dan biasanya di perbedaan jam tersebut, fluktuatif atau volatilitas market itu sangat tinggi. Jadi di perbedaan jam tersebut, fluktuatifnya makin tinggi di setiap sesinya, di setiap perbedaan sesinya. Nah, biasanya para trader memanfaatkan volatilitas dan fluktuatif tinggi itu untuk trading. Namun mereka juga bisa memanajemen risiko mereka yang tinggi. Karena semakin tinggi pergerakan pasar, itu juga akan semakin kuat equity modal kita dan psikologi trading kita menghadapi market pasarnya. Jadi bisa mendapatkan untung yang cepat, untung yang besar dalam beberapa time frame, tapi juga bisa rugi dengan time frame dan market yang cepat. Jadi harus concern terhadap hal tersebut. Itu dia untuk memanfaatkan overlapping dari setiap market tersebut. Jadi tetap menahan diri lah ya, jangan sampai over trading. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau pertanyaan terakhir ada? Pertanyaan terakhir mungkin yang tepatnya. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir nih Kak, ada yang nanya kan dia ini ternyata pakai aplikasi MetaTrader 4 dan dia tuh nanya kok di aplikasi ini jamnya itu nggak ngikutin jam perdagangan Indonesia sih Kak gitu. Kenapa? Kira-kira kenapa tuh Kak? Nggak mengikuti waktu Indonesia Barat ya atau waktu Indonesia? Itu gimana? Jadi kalau masalah itu, kini kita kembali lagi, MetaTrader itu adalah aplikasi internasional. Yang dimana yang paling mempengaruhi pasar itu adalah market di luar dari Asia atau market Eropa dan Amerika. Ya kalau lebih Asia lah, kalau lebih Amerika. Nah, jadi jam-jam GMT yang digunakan adalah GMT yang di USA. Jadi kita di Indonesia hanya mengikuti aja, menyesuaikan. Dan selisihnya 5 jam dari kita. Jadi ketika kita ada momentum di jam 8, berarti itu di jam GMT itu jam 3. Karena beda 5 jam. Jadi kalian gak usah khawatir tentang itu. Patokin aja yang ada di Indonesia. Itu aja sih intinya. Jadi nggak usah yang ribet, hanya sesimpel itu aja sih. Dengan memahami jam market yang sudah aku beritahu tadi sama dia, ini sebenarnya sudah cukup untuk kita bisa mengetahui di mana jam market Asia, Eropa, dan Amerika. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari tim. Kami udah kasih tahu dan koordinasi. Mungkin
cukup sampai situ aja pembahasan di kesempatan kali ini. Mungkin dari kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung atau ada yang mau disampaikan, silakan kalian komentar aja di bawah. Kami selalu membalas dengan video maupun dengan ketikan. Jadi pastikan kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, kalian komen dan share video kita. Dan pastikan kalau udah di subscribe bunyi loncengnya kayak gini. Oke, sekarang sudah saatnya kita pamit undur diri. Saya Dion. Dan saya Alan. Kami ucapkan selamat Natal dan tahun baru 2024. Terima kasih. Bye bye.